Lagi asik scrolling media sosial? Tiba-tiba lihat lagi, temen lama ngumumin dapat kerjaan baru, sepupu pamer cincin tunangan, atau kenalan yang baru aja beli rumah pertamanya. Terus tiba-tiba muncul deh perasaan itu. Perasaan kayak ketinggalan. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa cemas soal pencapaian hidup ini tuh beneran ada, dan kayaknya makin kesini makin sering kita rasain. Pernah nggak sih kamu ngebandingin hidupmu sama teman-teman, terus nanya ke diri sendiri, aku udah cukup belum ya? Aku telat gak sih? Nah, rasa cemas inilah yang bakal kita coba bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, kita memulai dari akarnya dulu ya. Dari mana sih datangnya tekanan universal buat mencapai sesuatu di waktu tertentu? Apalagi pas kita lagi di fase-fase beranjak dewasa. Sadar nggak sadar, kita tuh hidup ngikutin yang namanya jam sosial. Semacam jadwal nggak tertulis yang seolah-olah ngatur kapan kita seharusnya lulus, dapat kerja, nikah, atau punya rumah. Nah, media sosial itu udah kayak pengeras suara raksasa yang bikin detak jam ini jadi kenceng banget, yang terus-terusan bikin kita ngebandingin diri sama orang lain. Tapi, gimana kalau gagasan soal tepat waktu itu sendiri sebenarnya keliru? Ada satu kisah yang luar biasa banget, yang bisa jadi bakal ngubah total cara kita mandang jadwal kehidupan. Coba bayangin deh kisah hidup seorang pria di masa mudanya. Dia nyoba jadi pedagang seni, gagal. Terus dia coba jadi pendeta, gagal lagi. Rentetan kegagalan ini ngebuat dia sampai di akhir usia 20-an tanpa arah yang jelas sama sekali. Dan pria ini namanya Vincent van Gogh. 27. Itu loh usianya Van Gogh pas dia, setelah gagal berkali-kali, akhirnya serius megang kuas untuk pertama kalinya. Coba deh bayangin standar sekarang. Banyak banget yang pasti bakal bilang dia terlambat buat mulai karir yang benar-benar baru. Nah, poin kuncinya tuh di sini. Apa yang dari luar kelihatan kayak kegagalan, sebenarnya itu jadi bahan bakar buat perjalanannya. Setiap jalan buntu yang dia temuin justru ngebentuk cara pandangnya yang unik. Kisah Van Gogh ini ngajarin kita kalau kejeniusan itu nggak ngikutin jadwal, tapi ngikutin sebuah perjalanan. Perjalanan Van Gogh yang nggak biasa ini ternyata nyambung banget loh sama sebuah filosofi indah dari Jepang. Filosofi ini ngasih kita cara pandang yang benar-benar baru buat ngadepin tekanan si jam sosial tadi. Filosofi itu namanya Ubaitari. Namanya sendiri diambil dari karakter kanji untuk 4 pohon, sakura, plum, persik, dan aprikot. Idenya simpel, tapi dalam banget. Setiap pohon ini mekar di waktunya masing-masing, dan nggak ada yang lebih baik dari yang lain. Mereka nggak saling bersaing, mereka cuma fokus tumbuh. Coba deh bayangin kayak gini. Pohon persik itu nggak pernah cemas karena bunga sakura mekar duluan. Pohon plum juga nggak ngebandingin bunganya sama bunga aprikot. Masing-masing dari mereka cuma fokus sama proses pertumbuhannya sendiri, percaya sama musimnya sendiri. Nah, inilah inti dari Ubaitori. Jadi, dari filosofi ini, ada 4 pelajaran penting yang bisa kita ambil. 1. Berhenti membandingkan diri. 2. Sadari dan hargai betapa uniknya jalan hidupmu. 3. Sabar sama prosesmu sendiri. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, percaya deh kalau musimmu untuk mekar itu pasti akan datang. Oke, jadi gimana caranya kita bisa nerapin kisah Van Gogh dan kebijaksanaan Ubaitori ini ke dalam hidup kita sehari-hari? Apalagi pas tekanan itu rasanya lagi kencang-kencangnya? Ini dia kuncinya. Sama kayak pohon yang butuh air dan matahari, atau Van Gogh yang terus-terusan latihan ngelukis, satu-satunya tugas kita itu fokus sama input. Usaha kita, proses belajar kita, apa yang kita kerjakan dengan semangat. Kita kan nggak bisa maksa bunga buat mekar, tapi kita selalu bisa ngerawat tanahnya. Jadi, ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, akui aja kalau tekanan jam sosial itu ada, rasain, tapi habis itu secara sadar coba deh lepasin genggamannya. Kedua, pindahin semua energi kamu ke prosesnya, ke pekerjaan dan usahamu hari ini. Dan ketiga, tanamkan di dalam diri keyakinan kalau hasilnya bakal muncul di waktu yang paling pas buat kamu. Pada akhirnya, pesannya tuh benar-benar jelas dan sangat membebaskan. Kamu nggak terlambat, kamu juga nggak kecepatan. Kamu tuh ada tepat di tempat seharusnya, di lini masamu sendiri yang unik dan sempurna. Perjalanan ini punya kamu, dan nggak bisa dibanding-bandingin sama siapapun. Jadi, daripada terus-terusan nanya, apa aku terlambat? Mungkin pertanyaan yang lebih baik buat kita tanyain ke diri sendiri adalah, dengan waktu yang aku punya sekarang, keindahan unik apa sih yang lagi aku tumbuhkan? Jawabannya, ya ada di dalam perjalananmu sendiri.